jenis pilkada apa yang tengah terjadi di Banjarbaru itu. Pertama tentu kalau disebut pasangan tunggal tidak, sehingga tidak berlaku hukum pasangan tunggal terhadap situasi itu, gitu ya. Tapi kalau disebut pasangan non tunggal, kenyataannya lawannya tidak ada, sehingga agak ganjil juga mendengar perolehan suara yang dihitung berdasarkan pungut hitung yang terjadi pada tempat itu. Dan lebih unik lagi karena suara yang masuk ke pasangan tunggal yang masih eksis dengan yang tidak eksis itu dihitung sebagai suara sah yang keseluruhannya diberikan kepada pasangan yang eksis. Nah, itu 3 keanehan. Keanehan pertama karena sekalipun tunggal ini tidak disebut sebagai pasangan tunggal. Kalau disebut berpasangan, kenyataannya suara yang masuk ke yang lain itu tidak dihitung. Dan lebih unik lagi, bukannya dibuang, suara itu malah masuk ke suara yang dinyatakan eksis. Itu ada 3 problem itu. Nah, ini saya kira akan jadi model baru lagi di masa yang akan datang. Setelah kita mengalami pilkada dengan banyak calon, kurang memuaskan, lalu calon borong partai politik, sisakan independen buat-buatan, nggak juga memuaskan, lalu borong politik sama sekali nggak menyisakan lawan di luarnya. Monopoli juga tidak memuaskan gitu. Nah, ini yang kelihatan model yang paling memuaskan gitu. Bakal model jadi paling memuaskan. Dia karena yang menjadi menarik dia tinggal borong semua partai, sisakan 1-2, lalu di tengah jalan cari-cari alasan supaya itu didiskualifikasi. Tinggal 1. Kenapa saya bilang ini paling memuaskan? Karena kalau pasangan tunggal itu masih sedikit ada permainan gitu. Kalau ia kalah dari kotak kosong gimana? Nggak bisa ya. Nggak bisa menang. Seperti terjadi sekarang di Bangka dan Pulau Bangka Tengah dan Bangka Pinang. Kotak kosongnya menang. Gagal. Malunya 2 kali lipat. Kalau ini 1000% pasti menang. Karena itu tadi tidak ada persyaratan dia harus melampaui suara yang lain. Kedua, uniknya itu suara yang lain itu nggak masuk ke dia. Itu yang paling unik. Hah? Ya nggak perlu lagi 100%, ngapain lagi hitung gitu. Karena nggak dibutuhkan lagi mau 100% atau 100%. Dengan tingkat kemenangan 1% aja udah cukup. Dia menang ini, pasangan tunggal ini, nggak ada yang nyoblos dia, cuma 0 nyoblos, cuma dirinya sendiri itu, sama tim sesnya gitu lah, 10-20 orang, udah menang. Meskipun yang coblos yang lain itu, yang didiskualifikasi ini 200.000, karena 200.000 itu dipindahkan ke dia, jadi 200.000 tambah 20, 220.000. 220 suara. 20 suara itu yang murni dia, yang 200.000 nya diambil dari semua. Kan nggak masuk akal gitu mereka. Ini pilkada kok jadi membuat otak kita turun ke bawah gitu. Ini pilkada macam apa? Suara orang lain dipindahkan ke saya gitu. Kalau benar PKPU itu begitu ya, benar ya. Itu kalau nggak direvisi oleh MK, ini jungkir balik. Jadi pilkada ini juga ironik hasilnya, prosesnya pun jungkir balikkan akal sehat. Saya jujur nggak mengerti apa dasar KPU buat peraturan ini. Apa dulu
ia buat. Sebab tanpa ia buat ketentuan itu pun, lah ini udah pas menang kok. Ngapain dia buat ketentuan itu? Yang hanya membuat apa namanya irasional pilkada kita ini. Kalau irasional itu kan tidak diterima akal. Ini bukan tidak diterima akal, ini menjadikan akal itu. Gimana orang yang tidak kompetisi mendapatkan suaranya itu dipindah kepada lawan kompetitor, kepada kompetitornya. Coba kita buat bayangan sepak bola dulu lah ya. Ada dua tim di lapangan sepak bola, ya kan? Tim A, tim B. Lalu tim B itu, ya kan? Tim B itu dinyatakan diskualifikasi dan dia menang. Menangnya 5-0 kepada yang tidak didiskualifikasi. Tim A ini dia awalnya kalah menjadi menang karena golnya si tim B ini dipindah ke dia semua gitu. Padahal yang ngambil bola dari jaring gawang itu kepengen si A 5 kali dia ngambil jaring itu. Dikatakan yang unik nanti ini pemain A ini nembak sendiri ke gawang dia itu pun menang. Jadi dia nggak perlu nembak ke gawang B yang udah kosong itu gitu loh Pak. Tembak ke gawang sendiri, makin banyak dia tembak ke situ makin jelas. Kayak gitu lah logikanya, masuk akal kan? Jadi saya katakan ini, logikanya kayak ngerti. Apa masalah ini kalau nggak disikapi oleh MK itu, ini menjadi aneh. Saya kira layak kalau dibincangkan oleh kita saat ini, karena ini temuan baru, bukan temuan baru, tapi ini format baru dalam pilkada, yaitu kemenangan orang ditentukan oleh suara yang diterima oleh kompetitornya, gitu. Bukan oleh dirinya. Kemenangannya itu ditentukan oleh kompetitornya. Semakin banyak kompetitornya mendapat suara, dia semakin menang kebesarannya. Aduh, gimana lagi sih menjelaskannya, pusing sendiri aku gitu. Aku sendiri jadi pusing. Jadi aku sama dia bertanding. Semakin besar kemenanganmu, itu semakin menguntungkan saya dari alam. Karena suara yang kau raih itu masih sebanyak saya. Jadi, apa yang bisa membatalkan orang ini? Tidak ada. Tadi disebutkan tadi itu, dari sekiranya seluruh pemilih itu nggak datang ke TPS, cuma dia sendiri yang nyoblos, itu pun sah jadi pemenang. Lalu kalau begitu ngapain lagi kayak pencoblosan gitu loh. Sejak dia didiskualifikasi lawannya ini, kompetitornya, lalu tidak ada pergantian seperti kejadian di Maluku Utara, kan? Tidak ada pergantian terhadap yang bersangkutan. Sudah sejak saat itu dikatakan pilkada selesai. Irit, kata Pak Prabowo. Pilkada kita di mahal, kata Pak Prabowo. Ini cara irit nih. Cara irit nih. Jadi nggak perlu lagi ada namanya pemungutan suara, penghitungan suara, nggak usah. Sejak ia ditetapkan diskualifikasi, ada putusan hukum yang menyatakan diskualifikasi, inkrah, nggak bisa lagi diganggu gugat. Sejak saat itu KPU menyatakan pilkada selesai. Pemenangnya adalah si A, selesai. Nggak usah lagi pakai datang ke TPS coplos. Banyak biayanya. Seluruh petugas KPU dibubarkan. Uang negara bisa dihemat. Sesuai keinginan Pak Prabowo, ya kan? Pilkada ini murah, kata Pak Prabowo, ya kan? Terlalu mahal. 2-3 triliun hanya dihabiskan dalam 2 hari, kata Pak Prabowo. Artinya, kalau diputuskan 3 minggu sebelum pencoblosan,
Kalau 2-3 hari uang negara kita habis 1 triliun, kalau seminggu artinya kita bisa menghemat berapa triliun? Tapi bukan berarti kita kembali ke pemilihan DPRD. Gitu lagi. Kenapa? Ini sebetulnya contoh langsung dari ironinya pemilihan DPRD. Artinya apa? Artinya yang justru tidak dikehendaki rakyatlah yang terpilih kalau pilkadanya ke DPRD. Itu ironinya. Kalim Banjarbaru ternyata kalah kalau perhitungan suara. Ya kira-kira gitu. Tapi dinyatakan menang. Nggak sesuai sebetulnya dengan aspirasi masyarakat. Kita bisa bayangkan nggak? Model kayak begini akan terjadi di dalam pemilihan kepala daerah via DPRD. Bisa jadi kebanyakan kepala daerah itu yang dipilih melalui DPRD adalah orang yang justru nggak disukai oleh pemerintah. Tapi jalan terus. Karena pemilihannya berdasarkan pilihan di DPRD. Ini contohnya. Ya. Kota kosong menang. Setidaknya di 2 tempat ya kan. Itu juga menunjukkan kepada kita. Kalau sekiranya model pemilihannya di DPRD lolos, itu sudah selesai. Suara rakyat yang nolak dia nggak akan dihitung. Jakarta juga kasusnya kurang lebih sama. Kalau sekiranya pemilihan DPRD, ya sudah, ya wassalam. Pramono sama Rano Karno nggak mungkin kepilih dong, cuma 21% di DPRD, dikeroyok hampir 80% kursi DPRD, ya wassalam. Nah ini contoh ya, bagaimana kalau pemilihan melalui DPRD itu banyak yang akan tidak sesuai dengan pilihan publik. Jadi kita setuju jangan pilkada ini boros, tapi tentu kita menolak karena resiko politiknya jauh lebih besar dari biaya yang kita jual. Contoh satu ya kasus Banjarnegara. Banjarbaru. Lalu bagaimana mensikapi ini? Tidak ada, katanya itu sedang digugat ya. Bagus. Sebab kalau dibiarkan ini hukum. Ya. Nggak ada yang bisa mengkoreksi putusan mahkamah putusan KPU itu. Lepas dari persoalannya, apakah misalnya putusan Bawaslu yang mendiskualifikasi itu tepat atau tidak? Nantilah Mahkamah Konstitusi akan memutuskan. Sebab saya dengar ini tadi didiskualifikasi karena terbukti melakukan kebijakan program berapa bulan sebelum 6 bulan dia kapan melakukan bagi-bagi itu? 6 bulan sebelum penetapan? 6 bulan sebelum penetapan. Artinya dilakukan tidak sedang dalam yang bersangkutan sebagai calon. Dia melakukannya kapan? Di masa calon itu. Bersama dengan yang sekarang menang. Kemudian jadi kalau kaitannya dengan kebijakan bagi-bagi yang kena bupatinya, kira-kira gitu ya. Tapi nama baiknya dua-duanya kena. Nah itu kan aneh juga, asik juga. Nah jadi itu kita diskusi yang lain lah. Tapi kita masuk ke persoalan yang berkaitan dengan ini tadi. Ya. Nah, bagaimana kemudian menyikapi kenyataan bahwa lawan yang didiskualifikasinya menang, alias sebetulnya yang menang itu kotak kosong gitu kira-kira. Kalau dia buat pengandaian
yang menang di Banjarbaru itu adalah kota kosong. Kalau di pengendaliannya, alias apa? Alias sesuai dengan ketentuan, ya harus maju ke putaran kedua, di mana nanti si pasangan ini kembali akan diuji oleh masyarakat apakah dia akan mendapatkan suara atau tidak. Iya. Kalau pakai aturan kota kosong. Jadi peraturan kota kosong itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan ini gitu loh kira-kira. Meskipun menurut saya ya, orang yang sudah nggak mendapatkan amanah publik ya dari kota kosong, lalu diminta dia bertanding lagi dengan kota kosong pada pilkada keduanya, itu menurut saya juga nggak masuk akal. Dia udah jelas-jelas itu melawan publik, melawan kota kosong aja nggak mampu, kok masih terus dia ikut lagi di dalam pilkada? Mestinya ya, karena Anda sudah nggak mampu mengalahkan kota kosong loh, nggak mampu. Anda malu dong, kota kosong aja nggak bisa Anda lawan. Ibarat sepak bola, ini lawannya sudah nggak hadir, WO, tinggal mereka aja yang main. Ngegolin pun nggak bisa gitu. Padahal kiper sudah nggak ada, back nggak ada, ya kan? Pemain sayap nggak ada. Mereka tinggal 11 orang di lapangan itu menciptakan gol juga. Lalu disuruh tadi pulang lagi itu. Apa ya? Banyak yang irasional. Artinya memang dia udah nggak mendapat mandat. Sanksi bagi mereka yang memborong partai politik dan dibiarkan kemudian tidak ada kota kosong di dalamnya adalah ketika dia sudah nggak mampu melawannya, itulah sanksi terberat bagi dia didiskualifikasi. Bukan lagi pendaftaran baru, bukan lagi dia sebagai pelakunya karena rakyat sudah nyata-nyata mengatakan kami nggak memilih dia. Itu mestinya. Cara ininya itu, cara cara logiknya, cara yang akal sehatnya, bukan membiarkan dia ikut lagi terlibat. Kurang lebih sama dengan ini. Menang ya kan, berdasarkan suara yang didapatkan dari kompetitornya. Ini yang seringkali saya katakan. Kita melihat calon-calon kepala daerah ya kan, yang takut bersaing sebetulnya, tapi ingin menang gitu kira-kira. Takut bertanding, tapi ingin menang. Jadi gimana caranya? Ciptakanlah pertandingan yang tidak ada lawannya, tinggal dia sendiri. Tapi dia tetap merasa dia sedang bertanding gitu. Itu yang aneh-aneh. Termasuk di dalamnya. Kalau udah lawannya kota kosong, nggak usah pakai debat-debat deh. Apalagi pakai debat. Tunggu aja sampai nanti hari H dan sebagainya. Nah ini yang beberapa irasional. Nah oleh karena itu ya, kalau ada kawan-kawan termasuk di Kalimantan Selatan yang melakukan data, termasuk sih menurut saya ya menguji PKPU ini ke Mahkamah Agung itu perlu. Ini unik bener nih keputusan ini itu. Nah kita tunggu, mudah-mudahan ada putusan yang jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan apa yang kita alami hari ini, sehingga nggak terjadi pilkada yang irasional seperti yang sekarang itu. Seperti pilpres yang kemarin, kurang lebih udah ada ketentuan batas usia calon bagi presiden wakil presiden 30 tahun. Ketika diuji, lalu putuslah, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi 40 tahun, 40 tahun ya, 40 tahun selama belum pernah menjabat. Itu kan putusan akal-akalan menurut saya. Menjabatnya bagaimana? Nggak ada ketentuan. Jadi kalau ada orang kepala daerah baru seminggu dia jadi bupati, wakil bupati,
lalu berhenti. Tiba-tiba di depannya ada pilihan presiden, dia langsung melompat jadi calon presiden. Boleh nggak? Boleh. Padahal usianya masih 38 tahun. Kenapa boleh? Karena dia pernah jadi bupati, pernah jadi wali kota. Berapa lama? 2 minggu. Karena masyarakat itu. Yang paling parah, ada bupati yang dimakzulkan, kira-kira gitu ya, oleh masyarakat. Oh, biarin aja nanti besok saya calon presiden. Kejadian, meskipun usianya baru 35 tahun, dimakzulkan oleh masyarakat supaya masyarakatnya mau diperlihatkan oleh dia, masyarakatnya nggak benar. Besok saya calon presiden, kejadian bisa calon presiden. Itu yang saya sebut ini putusan akal-akalan. Nah, yang begini-begini mudah-mudahan ya dikembalikan lagi oleh Mahkamah Konstitusi. Kita udah bersyukur kemarin udah ada roh positif di Mahkamah Konstitusi kembali untuk memastikan bahwa logika, akal sehat, rasionalitas di dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada ini ya dapat diberlakukan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.